Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan bergabung dengan analis Bahana Sekuritas Muhammad Wafi. Selamat pagi, Mas Wafi. Selamat pagi, Mbak Chandri. Ya, tetap semangat ya, Mas ya. Ini kita PPKM level 4. Sebutannya harus lengkap. Ini PPKM level 4 di Jawa Bali ini diberlakukan sampai 25 Juli. Kalau kita lihat kemarin setelah libur Idul Adha, kita kemarin tanggal 21 ini ada di zona hijau. Untuk hari ini prediksinya akan seperti apa? Kalau tadi dibuka memang menguat begitu ya, tapi sepanjang hari ini akan seperti apa analis dari IHSG sendiri? Analisis dari IHSG. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini kelihatan sentimennya cukup positif ya. Untuk IHSG sendiri kita lihat masih bisa bertahan ya di teritori positif sampai dengan penutupan hari ini. Dan memang kalau bicara mengenai sentimen sendiri kan kalau kita lihat dari bursa global dan regional kan memang rata-rata semalam itu ditutup positif ya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa harga komoditas juga kan mengalami kenaikan ya. Jadi itu sedikit banyak yang menjadi penopang dari sisi faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri kan memang kalau kita lihat hari ini ada rencana pengumuman BI Rate ya. Namun kalau melihat dari perkembangan pasar pagi ini, kelihatannya pelaku pasar juga sudah mengantisipasikan ya hasil dari BI Rate itu sendiri, sehingga kalau kita lihat market akhirnya merespon positif. Oke, artinya ini tidak usah terlalu menunggu hasil pertemuan dari BI. Pasar sudah merespon positif ya, dengan kalau kita lihat sudah naik hingga 1%. Tapi kalau untuk sentimen terkait kondisi kenaikan COVID sendiri, sejauh apa bisa mempengaruhi pergerakan bursa, Mas Wafi? Ya, itu memang masih menjadi perhatian juga ya, salah satu isu juga bagi para investor. Namun kalau kita lihat tentu impact-nya kita tidak akan separah seperti tahun kemarin ya, di 2020 kalau kita lihat kan bursanya IHSG sempat turun cukup dalam ya. Saya rasa untuk tahun ini investor sudah lebih siap juga, dan kalau kita lihat kan dari sisi pertama mungkin faktornya dari sisi vaksinasinya sendiri kan sekarang sudah mulai cukup cepat ya proses vaksinasinya sendiri. Nah itu menjadi salah satu saya lihat confidence bagi investor untuk tetap stay di IHSG ya sampai saat ini ya. Jadi kalau saya lihat dari sentimen-sentimen memang masih menjadi perhatian dari penyebaran vaksin, penyebaran COVID-nya juga. Namun dari dampaknya sendiri saya lihat sudah lebih terbatas. Oke, masih COVID berarti artinya COVID dan vaksin ini masih mempengaruhi pergerakan pasar begitu ya. Tapi PPKM di level 4 hingga 25 Juli, apa sebaiknya yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar, mengingat momentum ini pastinya juga dimanfaatkan sebaik-baiknya itu untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sejauh apa juga mempengaruhi pergerakan pasar kita? Ya, saya rasa cukup positif ya, karena kalau kita lihat kan sebelum pengumuman perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 25 kemarin, itu pasar kan lebih banyak wait and see karena menanti mereka mengkhawatirkan akan adanya perpanjangan PPKM yang mungkin periodenya sama panjangnya gitu ya dengan PPKM yang pertama. Kalau yang pertama kan sekitar 20 hari ya. Namun ternyata kan kenyataannya hanya sekitar 5 hari, dan kemungkinan memang kalau melihat dari 2 hari terakhir ini kan kalau kita lihat angka penyebarannya sudah mulai mengalami penurunan ya, sudah di bawah 40.000 per hari ya. Kalau tren ini terus mengalami penurunan, ini tidak menutup kemungkinan nanti di tanggal 25 itu akan adanya pelonggaran secara bertahap ya untuk tanggal 26 dan kedepannya, dan itu akan menjadi sinyal yang positif sebenarnya buat market. Oke, market dan juga pelaku pasar ini juga siap-siap bisa mengambil ancang-ancang begitu untuk melihat, ya kita harapkan 26 Juli ada perubahan yang signifikan terhadap penurunan kasus COVID ya. Kalau untuk saham sendiri Mas Wafi, apa yang menarik untuk bisa ditarget oleh pelaku pasar, oleh investor untuk saat ini? Ya, memang kalau kita lihat dari tren investor, terutama untuk investor asing dan institusi ya, memang masih belum banyak pergerakan ya, terutama untuk investor asing memang sudah mulai kembali lagi ke IHSG. Saya lihat asing ini setelah dalam 1 minggu terakhir ini sudah konsisten melakukan net buy, walaupun memang masih relatif cukup kecil dan cukup bertahap kalau saya lihat, tapi itu merupakan salah satu sinyal positif juga. Sehingga kalau kita lihat dari sisi pergerakan, ini strategi investor baik itu yang
dan terutama investor institusi ini lebih strategi investasi jangka pendek ya. Mereka lebih switching secara sektoral. Mereka melihat momentum sektor-sektor mana yang memang kalau saat ini secara valuasi memang sudah ada value gitu, dan peluang reboundnya lebih kencang, misalkan seperti sektor otomotif atau sektor konstruksi gitu ya, atau sektor bahkan sektor consumer pun saya lihat ini sudah mulai menjadi sasaran investor institusi ya. Ya, kita lihat GGRM juga ini ada kenaikan yang cukup signifikan juga begitu ya untuk hari ini ya. Tapi sebagai penggerak dari IHSG sendiri, saham-saham dari sektor apa saja yang menjadi penopang indeks untuk hari ini? Ya, untuk hari ini memang kalau kita lihat dari sektor consumer ya, ini masih bisa menjadi penopang ya. Tadi kalau kita lihat kan di pembukaan sesi juga salah satunya misalnya seperti gudang garam itu juga naik cukup tinggi ya. Kemudian kalau kita lihat dari sektor perbankan juga sebenarnya masih bisa memberikan penopang ya bagi pergerakan IHSG, dan sektor otomotif ya yang kalau kita lihat secara valuasi kan memang sudah under value juga ya, sudah mengalami tekanan harganya juga sudah turun cukup dalam dari awal tahun. Nah ini berpeluang rebound, dan kalau lihat bobotnya sendiri kan kalau Astra International bobotnya cukup besar di IHSG, ini bisa menjadi penopang kenaikan IHSG hari ini. Oke, kalau untuk saham-saham BUMN, karena kita lihat mendapatkan penyertaan modal negara yang juga cukup besar, kira-kira saham-saham BUMN yang menarik bisa disasar pelaku pasar, apa Mas Wafi? Ya, untuk saham BUMN terus BUMN karya ya, ini sebenarnya masih cukup positif juga, walaupun tadi kalau kaitannya dengan bobot IHSG karena bobotnya sendiri kecil mungkin tidak akan terlalu berpengaruh terhadap IHSG. Tapi kalau bicara mengenai sentimennya sendiri, penyertaan itu sudah kelihatan dari pergerakan saham-saham BUMN karya kemarin yang memang rata-rata mengalami kenaikan cukup signifikan, dan saya rasa memang penyertaan ini sangat dibutuhkan ya oleh BUMN karya yang kalau kita lihat dari segi laporan keuangannya di 2020 bahkan sampai dengan di kuartal pertama 2021 ini pasti cukup ya dari sisi neracanya, dan penyertaan modal ini akan menjadi salah satu bisa dibilang penyelamat dari sisi neracanya ya, dari solvabilitasnya mereka supaya mereka bisa katakanlah beroperasi lebih bagus lagi sampai dengan penutupan di 2021 nanti. Oke, baik. Secara spesifik yang bisa direkomendasikan oleh Mas Wafi untuk saham-saham hari ini ada apa saja? Ya, kalau untuk saham secara spesifik yang pertama dari consumer itu masih di gudang garam, kemudian yang smallernya seperti Wismila, kemudian dari sektor otomotif ada Astra International, kemudian dari sektor consumer seperti Era Jaya itu juga masih bisa diperhatikan oleh para investor. Kemudian dari sektor karya ya, memang kalau kita lihat dari karya ini seperti Waskita, Wika, Adikarya, dan PTPP mungkin urutannya seperti itu ya, mulai dari Waskita, Wika, Adikarya, dan PTPP terakhir. Baik, dari karya semua ya. Baik, terima kasih Mas Wafi untuk informasinya bergabung bersama kami di IDX Open Field pagi ini.